Hari ini, sejarah sedang ditulis ulang. Dunia sedang menyaksikan eskalasi konflik paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Iran dan Amerika Serikat kini berseteru secara langsung, dan satu kesalahan langkah saja bisa memicu bencana yang tak terbayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Bagaimana kronologi lengkapnya sampai bisa sepanas ini? Apa strategi militer masing-masing pihak? Dan yang paling penting, bagaimana dampak ekonomi dan geopolitiknya bagi Indonesia dan seluruh dunia? Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas, analisis mendalam, dan kupas habis seluruh aspek dari konflik Iran versus Amerika ini. Video ini akan cukup panjang dan detail, jadi pastikan kamu siap menyimak sampai habis. Sebelum kita mulai, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Situasi ini berubah sangat cepat, jadi dengan subscribe, kamu tidak akan ketinggalan update terbaru kami. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sejarah panjang dan dendam lama. Untuk memahami betapa rumitnya situasi hari ini, kita tidak bisa hanya melihat kejadian kemarin atau hari ini. Kita harus melihat ke belakang. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini bukan masalah baru. Ini adalah dendam dan ketidakpercayaan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kita ingat kembali, hubungan kedua negara ini benar-benar memburuk sejak Revolusi Islam tahun 1979. Sejak saat itu, tidak ada hubungan diplomatik resmi. Saling menjatuhkan sanksi, saling tuduh, dan saling mengancam sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, puncak kemarahan terbaru bermula dari insiden tragis beberapa waktu lalu, yaitu serangan udara yang menghantam konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Gedung konsulat hancur dan menewaskan beberapa perwira tinggi militer Iran, termasuk Jenderal Senior Korps Garda Revolusi. Iran menilai ini bukan sekadar serangan militer, tapi ini adalah pelanggaran kedaulatan negara. Mereka menuduh Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat yang berada di balik operasi itu. Bagi Iran, ini adalah garis merah yang sudah dilanggar. Dan kita tahu, ketika garis merah dilanggar, balasannya pasti tidak main-main. Dan janji balasan itu akhirnya terwujud. Dunia terkejut ketika Iran mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai operasi pembalasan yang sah dan terbuka. Bayangkan, dalam satu serangan, Iran meluncurkan lebih dari ratusan alat tempur. Mulai dari ratusan drone yang terbang lambat, tapi jumlahnya membanjir, hingga rudal balistik dan rudal jelajah berkecepatan tinggi yang sulit dicegat. Ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, Iran melakukan serangan langsung skala besar dari wilayah mereka sendiri menuju target yang dilindungi Amerika dan sekutunya. Ini mengubah seluruh peta pertahanan di kawasan itu. Meskipun laporan menyebutkan sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome, David Sling, hingga bantuan sistem Patriot milik Amerika, namun fakta bahwa Iran berani melakukan ini dan mampu menembus pertahanan sampai ke target, mengirimkan pesan kekuatan yang sangat kuat ke seluruh dunia. Pesan yang ingin disampaikan Iran jelas. Jangan anggap remeh kami punya kemampuan untuk memukul balik kapan saja kami mau. Apa yang akan dilakukan Amerika? Sekarang giliran Amerika Serikat. Dunia menahan napas menunggu reaksi Joe Biden. Apa yang akan dilakukan negara adidaya ini? Sampai berita ini direkam, posisi Amerika terlihat cukup hati-hati. Mereka sudah menyatakan dukungan mutlak terhadap sekutunya. Militer AS bahkan turun tangan aktif membantu menembakkan rudal pencegat untuk melindungi wilayah tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah AS akan membalas secara militer langsung ke Iran? Ini adalah keputusan paling sulit. Jika AS membalas dengan serangan besar-besaran ke daratan Iran, maka perang skala penuh tidak terelakkan. Iran punya banyak sekutu milisi di Irak, Suriah,
Lebanon, hingga Yaman. Mereka bisa menyerang kepentingan AS di seluruh penjuru Timur Tengah secara serentak. Ini akan menjadi perang yang sangat mahal dan panjang. Namun jika AS diam saja, citra mereka sebagai polisi dunia dan pelindung sekutu akan jatuh. Musuh-musuh mereka akan semakin berani. Jadi Amerika berada di posisi yang sangat sulit, antara menyerang dan berperang besar, atau menahan diri demi menjaga stabilitas dunia. Efek domino, minyak, inflasi, dan ekonomi. Mari kita geser pandangan kita. Terlepas dari siapa menang atau kalah, yang pasti semua negara di dunia akan merasakan dampaknya, termasuk kita di Indonesia. Faktor paling utama adalah harga minyak dunia. Teluk Hormuz, yang merupakan jalur lalu lintas minyak terpenting di dunia, berada tepat di depan muka Iran. Jika konflik ini mengganggu jalur pelayaran ini, harga minyak bisa meledak drastis. Bayangkan konsekuensinya. Harga BBM dunia naik, biaya transportasi dan logistik melonjak, harga bahan baku produksi ikut naik, dan akhirnya inflasi akan tertekan naik. Bank Indonesia dan pemerintah pasti harus bekerja ekstra keras menjaga stabilitas. Kemudian ada faktor nilai tukar mata uang. Saat situasi dunia tidak pasti, investor biasanya lari ke aset aman seperti dolar Amerika. Akibatnya, dolar menguat dan rupiah bisa tertekan melemah. Ini membuat impor barang jadi lebih mahal, dan hutang luar negeri kita jadi lebih berat jika dihitung dalam rupiah. Selain ekonomi, posisi politik Indonesia juga diuji. Kita punya hubungan baik dengan Amerika, tapi kita juga punya hubungan baik dengan Iran. Kita harus berjalan di atas tali, menjaga netralitas, tapi tetap tegas mendukung perdamaian dan kedaulatan negara sesuai prinsip politik luar negeri kita. Jadi teman-teman, kesimpulannya jelas. Situasi saat ini sangat rapuh dan berbahaya. Kita berada di titik kritis, di mana ketegangan bisa meledak kapan saja. Kemungkinan ke depannya ada dua skenario. Skenario terbaik, pihak-pihak terkendali, ada intervensi diplomasi dari negara ketiga seperti China, Rusia, atau negara Eropa, sehingga api mereda. Tapi skenario terburuknya adalah eskalasi terus terjadi dan menyeret negara lain masuk. Sebagai rakyat biasa, apa yang bisa kita lakukan? Tetap waspada, cari informasi dari sumber yang terpercaya, dan berdoa agar tidak terjadi perang besar yang akan menyengsarakan banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis konflik ini bisa selesai dengan damai, atau justru khawatir akan melebar? Silakan tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan kepala dingin. Jika video analisis mendalam ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa berikan like, share ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe supaya tidak ketinggalan update geopolitik dan ekonomi selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu menonton sampai habis. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Waspada dan tetap sehat.